Ipon pingsan setelah menyuntikkan obat yang dikembangkannya sendiri. Ketika terbangun, dia sudah berada di sini. Ada beberapa ingatan di otaknya yang bukan merupakan miliknya, perlahan-lahan terjalin dengan ingatannya sendiri. Ipon sudah lama mencintai Raja Ronald. Ketika usia 15 tahun, dia pergi ke pesta jamuan di kediaman putri. Dia mengatur rencana untuk menjebak Raja Ronald. Bertindak tidak senonoh padanya. Dalam kondisi yang seperti itu, dia akan menjadi istri dari Raja Ronald sesuai yang diinginkannya. Sayangnya, ketika menikah dan masuk ke istana selama setahun dan bahkan sudah berusaha keras pun, Raja Ronald bahkan tidak memandangnya. Sebagai wanita bidang teknik, meskipun dia belum pernah berpacaran, tapi dari rasa sakit di tubuh dan rasa sakit yang merobek tertisa di bagian tertentu, mengatakan padanya bahwa dia seharusnya mengalami perlakuan agresif sebelum kematian Ipon, pemilik tubuh yang asli. Ingatan akan pemilik tubuh asli yang tersisa di benaknya menegaskan hal ini. Dari seorang dokter jenius hingga menjadi seorang permaisuri yang entah dari zaman apa. Satu-satunya yang disayangkan Ipon adalah proyek penelitian yang dia tangani tidak bisa dijalankan lagi. Jiwanya yang melewati ruang waktu, hal yang tidak ilmiah ini terjadi padanya. Dia tidak terlalu khawatir tentang situasinya. Sebaliknya, dia berpikir bagaimana dia bisa kembali ke zaman modern. Dia mungkin bisa pergi mempelajari mengenai spirit dan jiwa. Kehilangan darah yang berlebihan membuatnya merasa kepalanya pusing. Jadi dia tidak ingin memikirkan apapun. Kembali ke ranjang, kemudian tidur. Tidak tahu sudah terlewat berapa lama, di luar terdengar suara keras disertai dengan jeritan kesakitan yang tragis. "Cepat, pergi dan cepat panggil tabib!" Di luar pintu terdengar suara panik dan juga cemas Bibi Linda. Bau amis darah tercium dari balik pintu kayu yang tersembunyi. Ipon memegang kursi dengan kedua tangan, memantapkan langkah kakinya yang lemah. Dia hanya melihat Bibi Linda dan seorang pelayan wanita sedang memapah seorang bocah pria duduk di depan koridor. Mata bocah itu mengeluarkan darah. Ada sesuatu yang tertancap di matanya. Begitu kesakitan hingga menangis dengan kencang. Bibi Linda sangat cemas, ingin mengulurkan tangan untuk menutupi bagian yang mengeluarkan darah itu. Tapi benda tajam itu tertancap di bola mata. Bibi Linda benar-benar ingin mencabut benda tajam itu. Ipon melihat situasi itu, tidak mempedulikan rasa sakit di tubuhnya, dengan cepat berjalan keluar. "Jangan bergerak!" Bibi Linda terkejut, menoleh dan melihat itu adalah Ipon, berkata dengan nada tidak baik. "Ini tidak ada urusannya dengan permaisuri. Lebih baik permaisuri kembali saja." Ipon melihat sekilas, hatinya sedikit lega. Benda tajam itu adalah sebuah paku, tidak tertancap masuk ke dalam bola mata, tapi tertancap di sudut mata. Paku itu tidak tertancap dalam. Jika dicabut secara paksa, akan melukai kornea dan bahkan menyebabkan bola mata robek. Penjepit, kapas, jarum, alkohol, kemudian ambil akonitum, semen hiosciasami, paralisis, rhododendron, bunga mandala, gabungkan dan buat menjadi sup. "Harus cepat!" Ipon menarik Bibi Linda memberi perintah dengan tenang. Bibi Linda mendorongnya berkata dengan marah, "Jangan menyentuh cucuku! Kamu tunggu sampai tabib." Bibi Linda melihat Ipon masih ingin berbicara, kemudian dia dengan kejam menariknya dan mendorongnya masuk ke dalam rumah, kemudian mengunci pintunya. Ipon didorong jatuh ke lantai. Ada sebuah kalimat dingin yang terngiang di benaknya. "Tidak perlu memandangnya sebagai majikan kalian. Anggap saja dia salah satu anjing yang kupelihara di sini." Dia hanyalah seekor anjing, tentu saja para bawahan tidak akan menghormatinya. Ipon perlahan berbaring di ranjang, mendengarkan tangisan bocah kecil itu yang terdengar dari luar. Hatinya sangat berat dan tidak berdaya. Suara itu perlahan-lahan menjauh, seharusnya dia sudah dibawa ke tempat lain.
Anak itu mungkin baru sekitar 10 tahun. Sayangnya, jika pengobatannya ditunda, tidak usah membicarakan matanya yang terluka, nyawanya mungkin akan hilang karena infeksi. Ipon tidak memiliki hati yang empati. Dia hanya berpikir bahwa dia mempelajari ilmu kedokteran, melakukan penelitian obat-obatan dan virus. Keluarganya semuanya adalah dokter. Topik yang dibicarakan oleh para tetuanya di rumah adalah tanggung jawab dan cara pengobatan seorang dokter, di mana keluarga Yuan mengobati orang adalah panggilan jiwa. Mereka berlatih dan menghabiskan sisa hidup mereka melakukan hal ini.